Dan kita baca, jadi malaikat ini akan menjaga kita dalam segala jalan yang kita tahu sesuai dengan kehendaknya, kan? Betul nggak? Kalau nggak sesuai kehendaknya, nggak bisa. Tuhan akan jaga. Ya. Oke. Malaikat-malaikat Tuhan sedang melihat kita. Di dunia ini ada beribu-ribu dan 10.000 dari malaikat surga yang diperintahkan Bapa untuk menahan setan dalam memperoleh setiap kesempatan terhadap orang-orang yang tidak mau berjalan, menolak berjalan di jalan kejahatan. Apakah Kak Rejoen bahwa kita tahu di sini malaikat banyak atau sedikit yang Bapak perintahkan kalau kita pilih untuk nggak jalan di jalan kejahatan, Kak Rejoen? Banyak, Cik. Banyak ya. Ini dia. Banyak sekali malaikat ya. Lalu dia bilang, ini malaikat-malaikat yang menjaga anak-anak di bumi, ya. Malaikat-malaikat inilah yang berkomunikasi dengan Father in Heaven. Ya. Jadi dia mengkomunikasikan. Oke, mari kita lihat ya. Lalu bilang. Oh iya. Oke, ditransfer dulu ya. Supaya ada Indonesianya. Oke. Lalu dikatakan di sini, jarang di antara kita menyadari malaikat-malaikat itu ada di sekitar kita. Dan malaikat yang berharga ini melayani mereka yang menjadi pewaris keselamatan. Ya. Dan menyelamatkan kita dari banyak sekali penggodaan dan kesusahan. Wih. Apakah kalau kita terluput dari mara bahaya, apakah kita nggak tahu, Kak Rejoen, sebenarnya banyak sekali mara bahaya, kesusahan yang mau menimpa kita, tapi siapa yang bantu kita, Kak Rejoen? Malaikat Tuhan yang jagakan, Cek. Betul sekali, Kak Rejoen. Nih, itu dia. Ya. Makanya dibilang, sedikit aja yang sadar, makanya hidupnya bersungut, ya, nggak berterima kasih, gitu ya. Masih bisa hidup aja harusnya suatu keberterima kasihan, kan? Karena malaikat sedang jaga. Terus kita pilih lagi untuk selalu bikin yang salah lagi. Nah, itu dia. Lalu dibilang, seluruh segenap anggota surga sedang tertarik untuk keluarga yang di bumi. Apakah malaikat surga sedih ketika mereka tertarik dengan keselamatan kita nggak tertarik dengan keselamatan kita sendiri? Sedih nggak, Tante Dina? Selamat pagi. Selamat pagi, Tante Dina. Ya? Lalu dibilang, bagaimana kita harus berterima kasih untuk ketertarikan yang diberikan kepada kita pagi dan petang. Kalau nggak ada malaikat, mungkin kita sudah nggak ada, saudara-saudara. Karena udah diterkam singa, ya. Jadi apakah ini adalah salah satu hal yang harus disyukuri? Pagi-pagi udah nggak semangat, udah loyo, ya, udah mikirin masalah. Padahal kita kemarin malam hampir aja pohon mau jatuh tapi malaikat tahan. Gimana, Kak Rejoan? Berarti itu kayak kurang mengingat akan
penjagaan Tuhan di waktu lampau ya, Cik. Betul, Kak Rejuan. Terus sekali itu. Kalau kita tahu malaikat sedang kerja buat kita, kita akan berterima kasih. Aduh, puji Tuhan, malam tadi dijaga, nggak terjadi apa-apa. Tuh kan? Oke, kita lanjut lagi. Kata-kata yang diucapkan di rumah kita, yang enggak sabar, yang enggak baik, semuanya didengar siapa, Itin? Angels here. Indonesia, sayang. Oh, malaikat. Oke, malaikat dengar kan? Oke, malaikat dengar. Lalu Mrs. White bilang, apakah kamu mau lihat, mau mendapatkan di dalam buku-buku surga, catatan-catatan kamu punya kata-kata yang nggak sabar dan yang terlalu nafsu itu, yang kamu ucapkan di dalam keluargamu? Bagaimana? Apakah kita mau ngelihat lagi, Kak Rejuan? Brother Alex dan Kak, ini kalau ada Kak Yuli dan Tante Dina. Apakah kita mau temukan itu lagi nggak? Guys. Mau kan? Jadi saudara-saudara, kita harus hari ini berhati-hati, berjaga dan berdoa ini kan, selain kita watch event kan, work of preparation-nya kita jaga. Hal-hal apa? Kita mulai start in our family lah. Kita lupakan kalau kita salah dulu, kita akui, kita mau berubah kan semuanya. Sekarang kita jaga. Apakah ada kata-kata yang nggak sabar, yang nggak baik, yang kata-kata nafsu, ya, kata-kata yang kayaknya bikin memancing orang emosi apa semua. Kita harus perhatikan itu semua. Lebih baik banyak berdiam kan, bergumul. Lalu dia bilang, kalau kita nggak sabar dalam keluarga kita, itu akan membawa musuh Tuhan dan manusia ke dalam keluarga kamu. Dia bilang. Dan itu akan mengusir siapa? Malaikat Tuhan. Kita harus memang benar-benar tahu loh, saudara-saudara, apa yang kita lakukan, apalagi sekarang di midnight. Make sure hal-hal kecil ini kita harus pertahankan dengan baik ya. Kalau kamu ada di dalam Kristus, Kristus dalam kamu nggak akan pernah katakan kata-kata yang marah. Kamu nggak bisa lagi ini. Kamu nggak bisa, mau coba aja nggak bisa loh. Yang mana, Ma? Oh, ini. Naik gimana? Ini kan sudah paling. Oh, mau foto nih. Oh, ada bulat-bulat itu kan? Iya. Wih. Oke. Mari kita lihat lagi. Tinggal 2 paragraf lagi ya. Terus habis itu kita belajar Besham dan Pasture lagi ya. Lanjutin. Bapak dan Ibu, saya mohon kepada kamu demi Kristus, harus baik, lembut, sabar di rumah Anda. Kemudian cahaya dan sinar matahari akan masuk ke rumah Anda. Anda akan merasakan sinar terang dari matahari kebenaran yang benar-benar menyinari hati Anda. Ini harus kita selidikin. Apakah bukan saya baik, lembut, dan sabar sama orang lain kan, Kak Yuli? Iya. Kita bisa nggak baik, lembut, dan sabar di rumah kita sendiri? Sama suami kita, istri kita, anak-anak kita. Nah, iya. Ini perjuangannya sekarang, saudara-saudara. Ya, dibilang, kalau kita baik, lembut, sabar di rumah kita, maka itu cahaya, sinar akan masuk ke rumah kita. Sinari hati kita, dan itu semua matahari kebenaran yang menyinari. Lalu dia bilang, ketidakadaan kasih karunia dari Roh Tuhan
akan membuat rumah itu jadi gelap dan kondisinya nggak bahagia. Ingat-ingat ini. Kalau nggak bahagia, nggak ada roh Kristus. Kita lupa undang Kristus. Kita tinggalkan Kristus. Kamu punya rumah akan menjadi suatu Ka'bah yang sangat diberkati, di mana Tuhan bisa masuk ke dalamnya, di mana malaikat-malaikat suka untuk melayani kepada kamu. Jika ketidaksabaran, ketidakbaikan selalu dimanifestasikan antara satu sama lain, malaikat nggak pernah akan tertarik berada di dalam rumah kamu. Tetapi kalau di mana ada kasih, ada kedamaian, ini malaikat-malaikat suka untuk datang dan akan memberikan pengaruh suci di dalam rumah tersebut. Pengaruh suci dari rumah yang ada di atas. Jadi pengaruh surga dibawa ke rumah kita. Jadi saudara-saudara, kalau sakit itu ada tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya unhappy, nggak sabar, marah-marah, itu semua berarti belum ada roh Kristus dalam diri kita. Saya ulangi, kalau unhappy, nggak bahagia rasanya dalam rumah, lalu selalu nggak sabar, nggak baik, nggak lembut di dalam rumah kita, artinya apa? Nggak ada Kristus dalam kita. Artinya kita tinggalkan Kristus di luar, dan yang berdiam adalah roh setan. Itu dia. Ya. Dan dibilang, kalau kita ulangi lagi, kalau kita nggak sabar, nggak baik antara satu sama lain, malaikat-malaikat nggak akan tertarik ada di dalam rumah kita. Ingat itu ya. Dan bayangkan, kalau malaikat nggak ada di rumah kita, siapa yang jaga kita? Tante Dina. Ya, enggak ada malaikat lah. Ada yang adanya setan. Nah, itu dia. Ya, bisa lihat ya. Makanya kita mau nggak, pertanyaannya. Kita berjaga-jaga berdoa, aduh Tuhan, saya ini memang nggak sabar. Saya ini kasar. Akui sama Tuhan. Saya nggak mau Tuhan kayak gini. Saya mau berubah Tuhan. Tolonglah saya. Ya. Selalu selidiki apa yang membuat saya bikin marah. Ya, bikin tersinggung, bikin sakit hati semua. Selidiki. Ya, kalau kejadian seperti itu kan ujian berulang-ulang kan, sampai menang kan. Kalau mulai ada kondisi itu terjadi, minta tolong sama Tuhan. Ini semua meledak, ini kita begitu nggak? Atau pas meledak kita baru aduh, gagal lagi. Nah, itu dia. Ya. Iya. Itu dia. Kalau kita benar-benar mau ke surga, kita akan benar-benar perbaiki sikap hidup kita kan, yang salah-salah semua. Ya. Halo, Cek. Ya, silakan. Jadi kalau macam kita diuji dalam hal yang itu terus, berarti kita belum lulus ya? Betul, Kak Yuli. Itu dia. Oke. Sabar ya Bapak di surga, Kak Yuli ya. Puji terus kita ya. Sampai lulus ya, Kak Yuli. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Kak Yuli. Jadi jangan pernah putus asa dengan kegagalan kita, tapi maju terus. Karena kalau selagi ada nafas, kita masih bisa berjuang kan? Itu dia. Ya. Kalau masih ada nafas saja, masih bisa berjuang. Nggak usah sakit hati ditegur. Puji Tuhan ditegur, diungkapkan lagi. Saya masih kurang, saya masih nggak sabar, saya masih selalu terpancing emosinya. Itu seperti apa? Puji Tuhan lah. Diungkapkan. Dan ditunjukkan betapa busuknya kita akan menghargai. Kok Tuhan panjang sabar ya selama ini sama saya. Betul kan, saudara-saudara? Sekarang kita cuman sisa waktu ini, saudara-saudara, tinggal saling menguatkan, mengingatkan aja. Ya, mengingatkan, ya, menguatkan. Kita bisa untuk menghadapi setiap masalah ini.
untuk berubah menjadi apa yang Tuhan mau ya. Apakah bisa ini renungan singkat kita ya tentang angels in the home atau malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah kita. Marilah kita ingat selalu bahwa ribuan malaikat dikirimkan oleh surga untuk menjaga orang-orang yang takut akan Dia. Sorry, saudara-saudara lagi nanyain alarm. Oke. Bisa ya semuanya ya. Kita mau lanjut Besham dan Ya, terima kasih, Cik. saya. Ya, Tante Dina berjuang ya. Kita semua, Gedi juga berjuang untuk kalahkan setiap kecenderungan atau sikap-sikap yang nggak ada di kerajaan surga itu. Ya. Jadi, saudara-saudara bukan gini ya. Bukan kita kadang-kadang, oh ini saya begini gara-gara Tante Dina bikin sesuatu yang saya nggak suka. Biasanya gitu kan? Ya. Saya nggak lembut, saya nggak baik, saya nggak sabar karena kamu ini. Nah, gitu kan? Ya. Iya, begitulah biasanya. Nah, biasanya gitu. Nah, tapi kita sekarang harus, kalau kita mau masuk kerajaan surga, kita harus beda mindset-nya. Apapun yang dilakukan orang, saya mau bikin apa yang benar. Bisa nggak kayak gitu? Betul nggak? Mau orang salah, mau orang benar, saya bisa nggak tetap baik, lembut, sabar, ya. Dan itu butuh kefokusan hidup loh, saudara-saudara. Harus fokus sekali. Kalau nggak fokus, aduh meledak lagi. Berjaga dan berdoa terus makanya, ya. Karena walaupun orang salah dan kita jadi, misalnya ada orang ini ya, misalnya kita marah gitu kan. Dan itu gara-gara Tante Dina yang salah. Apakah saya dibenarkan kemarahannya karena dari Tante Dina yang salah? Bagaimana Om Konya, Tante Dina? Saya dibenarkan nggak saya punya marah? Walaupun itu orang yang salah, perbuatannya orang yang salah, gimana? Sama-sama salah sudah jadinya. Apakah saya punya kelemahan diungkapkan dari kelemahan orang lain? Apakah kita bisa lihat gitu nggak? Nah, itu diuji ya kan? Itu diuji. Itu ada ujian. Dipuji Tuhan. Masih terungkap yang busuk-busuk kan? Kak Yuli bisa lihat itu ya, Kak Yuli. Kak Om Alin dan Om Konyek, Om Jeffrey, Kak Rejuan bisa ya? Ya. Jadi nggak ada excuse loh. Mau orang salah, mau orang benar, kita harus tetap, kalau mau masuk kerajaan surga, sikap kita harus benar-benar sungguh-sungguh melakukan apa yang sikap surga miliki kan, itu dia kuncinya ya. Berjuang ya saudara-saudara, jadi pun berjuang, kita sama-sama berjuang untuk fokus ya, baik, lembut, sabar, nggak usah di luar, di dalam rumah dulu ya. Itu dia. Di dalam rumah untuk kita bisa menyinari rumah kita ini dengan matahari kebenaran. Selamat berjuang ya. Oke, kita mau masuk ke Besham dan itu yang lanjutan kemarin. Kita mau sedikit review lah ya, sama yang nggak ikut kemarin sore, hari Sabat. Kita kemarin belajar tentang germ teorinya Pasteur, oke? Saudara-saudara ingat kan bahwa yang duluan menemukan Besham atau Pasteur tentang nggak ada spontaneous generation? Besham. Besham kan? Dan saudara-saudara, waktu tahun 61, Pasteur ambil semua kredit yang mana... Kok mati ya? Pasteur mengambil semua kredit untuk dia bilang, ini saya temukan nih, bahwa nggak ada spontaneous generation. Nah, itu dia. Dan Besham ini kita lihat berhati mulia sekali ya, Om Alin. Dia nggak cap dia sebagai plagiat. Dia bilang sama Pasteur, tolong dong, walaupun kamu punya penelitian, kamu temukan nggak ada spontaneous generation, bisa nggak bilang, kalau saya bikin pekerjaan sama ya 1857. Tolong dong, knowledge lah, akui lah, gitu. Tetapi Pasteur malah menghindari pertanyaannya Besham, dan malah bilang cuma gini, Besham yang kamu bilang, yang kamu bikin betul kok, cuman begitu. Dan nggak disampaikan ke orang-orang kalau Besham yang duluan menemukannya. Gitu dia, ya. Ini dia.
Padahal Besham ini adalah yang pertama menemukan bahwa living organisme itu enggak secara langsung bisa terjadi. Enggak ada spontaneous generation gitu ya. Tetapi harus ada organisme dari luar ataupun dari udara yang dibawa masuk ke dalam medium sehingga terjadilah fermentasi. Dan 6 tahun kemudian baru konklusi yang sama Pasteur bikin. Wih. Ini saudara ya. Pasteur dan Besham. Nah, lalu jadi apakah di konklusinya dalam kontroversi ini saudara-saudara bisa lihat bahwa Pasteur dan Besham ujungnya tidak percaya spontaneous generation. Setuju saudara-saudara? Apa ini? Ujungnya Pasteur dan Besham percaya atau enggak spontaneous generation, Mama? Ya. Nggak percaya kan? Sangatlah nggak percaya. Tetapi apakah mereka awalnya berbeda kan pengertiannya? Iya. Akhirnya ketemulah perbedaan mereka lagi. Pasteur dengan hasil fermentasi ini Pasteur mempunyai konklusi yang berbeda, Besham punya konklusi yang berbeda. Walaupun mereka bilang nggak ada spontaneous generation, bisa ada living organisme dalam suatu wadah itu, hasil fermentasi itu nggak spontan karena ada andil dari living organisme lain yang masuk lewat udara, gitu ya. Tapi mereka berdua mempunyai konklusi yang berbeda. Nah, Pasteur mengkonklusikan bahwa setiap bakteri atau mikroorganisme itu cuma menghasilkan satu macam fermentasi. Ya. Nah, atau sama seperti yang di dunia kedokteran sekarang, satu bakteri, satu penyakit. Kalau panas, ada obat panas. Kalau pegel, ada obat pegel. Ya. Kalau pusing, obat pusing. Nah, itu dia. Jadi ada bakteri tertentu menyebabkan panas, pegel pula. Itu dia. Bisa, saudara-saudara? Jadi dunia farmakia ikut Pasteur atau Besham? Pasteur ya. Ya, Pasteur ini saintis ya. Nah, lalu sedangkan Besham punya konklusi yang berbeda lagi. Besham membuktikan bahwa mikroorganisme itu mempunyai bermacam-macam efek fermentasinya, nggak cuma satu. Tergantung dari pencocokan medium di sekelilingnya, atau ini pleomorphism. Jadi di mana bakteri itu selalu berubah-ubah bentuknya sesuai dengan keadaan sekitarnya. Kalau keadaan sekitarnya seperti ini, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, itu dia ya. Dan kita tahu itu semua menolong tubuh untuk memperbaiki tubuh kan. Tapi di cap dunia kedokteran, satu mikroorganisme, satu penyakit, supaya ada jualan satu obatnya. Betul nggak? Jadi Besham percaya farmakia atau enggak, saudara-saudara? Tidak. Itu dia ya. Kalau saudara-saudara dengar Besham, Pasteur, inilah yang mereka temukan konklusinya. Bisa? Dan inilah saudara-saudara yang nanti mau jadikan apa? Mau dijadikan kontroversi di akhir zaman, saudara dan saya akan dipaksa untuk terima sesuatu yang Pasteur sudah develop dari dulu. Ya. Dibilang ini kontroversi di zamannya Besham masih terjadi terus, dan Pasteur. Sampai akhir hidupnya ini ketidaksetujuan antara satu sama lain sangatlah kuat gitu loh. Tetapi ternyata itu sangatlah dipakai sampai akhir zaman kan. Apakah setan persiapkan idenya untuk akhir zaman di tahun 2020 sejak tahun 1800-an, Kak Yuli? Betul nggak? Dan semuanya. Jadi Pasteur, setan taruh fondasinya untuk lakukan Sandelonya, apakah dia sudah bentuk itu dari 1800-an, Om Alin? Iya. Mantap sekali. Kan main ya?
Apakah kalau dia bangun rumah, pastikan dia punya fondasi dalam sekali nggak ini? Supaya nanti pas dia bikin nggak goyang sama sekali, kan? Om-Konya bisa lihat itu ya, Om-Konya. Dia sudah ciptakan ini teori-teori untuk bisa di-develop orang-orang akhir zaman. Ya. Supaya bisa membentuk atau menipu seluruh dunia. Ini dia dari Pasteur. Dan ini semua orang dunia banyak yang tahu, saudara-saudara. Jangan pikir, oh ini present truth yang dapat. Enggak, kita belajarnya dari orang dunia ini. Semua ini quotation ini semua ya. Ini dari Wikipedia, dari jurnal science, ini science, ya. Semuanya Iya, cuma mereka punya mata belum terbuka saja, Ce, ya. Iya, mereka belum terbukanya akan kebenaran Sabat kan, Kak Yuli? Tapi mereka sudah banyak yang tahu tipuan ini semua, saudara-saudara. Bagaimana dengan umat Tuhan? Banyak loh di luar sana nggak mau vaccination. Bukan cuma ini aja. Dan orang-orang Islam semua ya. Kalau anaknya sakit nggak mau bawa ke dokter, nggak mau masukkan obat. Ih, bayangin. Iya. Bayangin itu dia. Kita sekarang, aduh, mau pakai obat, mau apa? Aduh, bukan main, kan? Bukan main banget. Iya. Jadi, saudara-saudara, ini semua ini orang-orang dunia udah tahu. Udah tahu. Makanya Tuhan bukakan buat umat Tuhan. Kamu belum tahu ini rencana setan dari Pasteur dia. Tuhan buka. Bayangin baik sekali nggak Tuhan buka ini semua, saudara. Tuhan mau kita tahu fondasinya, bukan cuma tahu, oh, sorceries, pharmakia, mau dilempar ke lautan belerang. Bukan cuma itu kan yang kita harus tahu. Tuhan bukakan semuanya. Ini loh sejarahnya. Yang mendevelop semua farmakia adalah seorang yang motifnya plagiat. Betul nggak? Yang motifnya sama seperti setan, I want to be the most high. Saya mau kayak Beishan, bisa menemukan sesuatu yang berbeda. Gitu. Bisa lihat itu, saudara-saudara? Kalau kita nggak ada fondasi ini, ya, kalau ada masalah, kita nggak kuat. Kita nggak tahu apa yang benar. Nggak yakin, benar nggak ya ini? Nah, itu dia, ya. Ini. Nah, Louis Pasteur tahun 1806 meneliti sebuah alkohol dari sebuah perusahaan di Suro. Lalu dia mikroskop ya. Kan ini ada beet juice mau dijadikan alkohol dan pakai yeast. Nah, dia pakai mikroskop, dia lihat yeastnya yang buat beet juice jadi alkohol itu bentuknya bulat. Nah, waktu alkohol sudah berubah jadi alkohol dan alkoholnya ini rusak, yeastnya itu yang tadi bulat, yang membentuk jadi alkohol, sekarang bentuknya sama seperti bentuk kayu. Apakah ini bakteri yang sama tapi berubah bentuk, saudara-saudara? Apakah ini bakteri yang sama tapi berubah bentuk? Setuju? Berubah bentuk. Setuju, Cik. Nah, tapi lucunya dia punya kesimpulan dari germs teorinya Pasteur. Ini dia. Bentuk dan warna mikroorganisme tidak berubah, bayangkan. Agak kacau sedikit ya dia. Dan kita tahu ini penelitian bukan dia yang simpulkan, pasti orang lain kan. Kalau kita tahu dia ini plagiat kan. Nah, jadi apa sih, kita ulang ya germ teori. Tubuh manusia itu steril. Setuju saudara-saudara? Enggak kan? Dari debu kok Kak Johan kan? Dari debu kan dibuatnya? Iya. Kalau dibilang penyakit itu muncul karena ada mikroorganisme dari luar tubuh masuk. Nah, ini benar-benar COVID-19 kan, Kak? Iya. Dan penyakit-penyakit yang sudah di-develop selama ini kan?
kayak SARS apa semua, oh ini ada virus masuk, padahal pola hidup semua, betul? Kalau misalnya dibuka pola hidup, apakah pabrik-pabrik tutup, nggak ada yang buka? Tutup. Ya, gitu? Yang menyebabkan pola hidup yang salah tutup semua. Makanya mereka harus buat tipuan ini, penyakit itu dari luar. Padahal penyakit itu semua gaya hidup, betul? Yang salah. Mikroorganisme harus dijaga supaya tidak masuk. Wih, bayangin. Makanya pakai apa? Kalau mikroorganisme dijaga nggak masuk, pakai apa Kak Rey? Kak Joen? Pakai masker, pakai Nah, pelindung diri. iya Kak. Jadi Kakak lihat konsep COVID-19 yang terjadi di 2020 itu pakai Pasteur punya fondasi nggak? Iya. Bukan main ya. Seorang yang suka tiru-tiru, ya. Dan waktu Besiam bilang, tolong dong akui saya punya pekerjaan. Oh, kamu punya pekerjaan bagus, cuman begitu bayangin. Terus dibilang, setiap penyakit ada satu partikel organismenya. Bentuknya nggak berubah, fungsinya selalu sama. Lalu penyakit ini bisa, mikroorganisme itu penyebab utamanya. Kasihan ya dituduh-tuduh, padahal mereka tolong tubuh kan, saudara-saudara. Dan supaya tidak dapat penyakit harus dibuat sistem pertahanan dengan apa? Vaksin. Jualan vaksin deh ya. Itu dia ya. Jadi inilah teorinya Pasteur, saudara-saudara, yang sedang dipakai oleh dunia kedokteran, dan kita bisa lihat siapa Pasteur kan. Itu dia. Oke, kita mau lanjut lagi. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke dalam Napoleon. Oke. Polistei. Nah, kita buka dulu ya. Sudah. Ah, ini dia belum. Sekarang kita mau belajar hubungan Pasteur dengan Napoleon. Ini emperor atau ini ya, raja dari Prancis dulu ya, Napoleon ya. Masih ingat kan kalau yang apa, Napoleon Bonaparte yang dulu? Kalau ada pelajaran sejarah ya, sejarah IPA gitu, atau sejarah lah biasanya Napoleon itu keluarnya. Sejarah-sejarah gitu kan, ada Napoleon Bonaparte. Nah ini ada Napoleon ini banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke mari kita lihat. Kita mau ambil Google Translate dulu ya. Apakah ada yang mau saya ulang lagi atau sudah bisa mengerti semua? Boleh lanjut, saudara-saudara. Tante Dina bisa jelas? Iya, tentang ini Bayesem dan Pasteur ya. Iya, bisa ya? Ya, begini, Cik. Iya, gimana? Bayesem ini penemuannya adalah untuk pengobatan ya seperti yang kita pakai herbalis ya kan? Ya. Apa namanya, yang ditekankan adalah fungsi penyebab sakitnya itu dari bakteri yang sama gitu. Iya, tapi untuk nah itu dia. Dari Pasteur kan menggunakan farmakia ya kan kalau sakit. Nah, kalau dari Bayesem ini kan ramuan-ramuan alami ya kan?
nggak ditekankan ramuan-ramuan alaminya, Mama Dina, tetapi yang ditekankan adalah bahwa Besham ini membuktikan bakteri itu adalah teman kita. Iya, betul. Bakteri yang di dalam itu, bahwa tubuh itu bisa sembuhkan dirinya sendiri gitu loh. Oh iya. Ya? Atau bakteri itu bukan penyebab penyakit, tetapi bakteri itu berubah bentuk. Iya, teman. Menolong tubuh kita untuk menyembuhkan, ya kan? Itu dia ya. Kalau Pasteur bilang bakteri itu penyebab penyakit. Nah, itu dia. Iya. Bakteri virus COVID-19 gitu kan. Nah, itu ini gara-gara COVID-19. Jadi yang disalahkan semua adalah apa? Bakteri. Padahal itu semua gaya hidup yang salah ya. Iya, betul. Salah. Oke. Iya, terima kasih. Bisa ya, Tante Tina? Iya, bisa. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk kemana? Pasteur dan Napoleon. Jadi untuk Besham dan Pasteur kita sudah habis itu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau fokus di Napoleon ya. Oke. Nah, penemuan dari pembentukan germs of Pasteur Germs Theory of Fermentation. Jadi penemuannya Pasteur yang tentang fermentation ini menghasilkan germs theory yang tadi kita udah baca. Boleh, saudara-saudara? Penemuan germs. Jadi dari penelitian fermentation, Pasteur membuat germs theory. Boleh? Yang tadi kita baca ada 9. Bisa, Kak Rejoan, Kak Yuli? Bisa tuh. Oke. Lalu, tahun-tahun berikutnya, Pasteur menempatkan konsep ini terhadap konsep germs theory yang kita baca ini kepada penyebab penyakit, asal muasal dari penyakit. Nah, jadi tahun-tahun berikutnya germs theory ini diaplikasikan konsepnya kepada asal muasal penyakit. Sehingga germs theory ini membuat kontribusi yang paling besar dari miliknya kepada dunia kedokteran dan dunia perobatan. Farmakia. Wow, apakah makanya namanya dia di mana-mana kalau di buku IPA. Bagaimana saudara-saudara bisa lihat ini? Apakah dengan Pasteur ini orang-orang bisa ketipu dan mereka bisa lancar jualan obatnya dan memperkaya diri? Saudara-saudara bisa lihat itu kan? Gimana Om Konyet bisa lihat? Ya, puji Tuhan bisa lihat ya. Ini ya. Jadi kedokteran semua itu pakai germs teorinya siapa Om Konyet? Teorinya Pasteur. Betul sekali. Nah, sekarang mari kita lihat tentang Napoleon III, ya, Napoleon III. Dalam waktu-waktu yang sama, ya, sementara itulah Emperor Napoleon III meminta Pasteur untuk menyelamatkan industri anggur dari penyakit anggur. Nah, jadi ceritanya sekarang, pada waktu, kita tuliskan kesingkatannya, pada waktu pemerintahan Napoleon III, Pasteur diminta untuk menyelamatkan perindustrian anggur dari penyakit anggur. Apa penyakitnya ya? Oke, mari kita lihat.
di dalam eksperimennya, Pasteur menemukan bahwa dengan memanaskan wine yang sudah difermentasi akan membunuh microbes yang menyebabkan wine itu rusak. Ya. Apakah ini yang kita udah pelajari dulu kan, saudara-saudara? Masih ingat ini? Ya. Jadi ya. Nah, lalu dia pada pertamanya nggak bisa lihat koneksinya, ya. Lalu ada orang namanya Nicholas Appert, ya. Seorang dia mengembangkan container sterilization, ya. Ataupun yang kita tahu sekarang makanan kaleng, boleh? Apakah di Amerika banyak makanan kaleng nggak, saudara-saudara? Iya. Nah, itu dia. Itu mereka gunakan untuk diawetkan makanannya kan, dikalengin, ditutup rapat lah. Itu dia. Nah, ini menemukan bahwa kalau kita memperlakukan makanan seperti itu dan juga memanaskannya, itu bisa mempertahankan supaya dia nggak rusak. Pasteur punya kontribusi dalam eksperimennya. Apakah ini eksperimennya siapa sebenarnya? Besang. Aduh, bahkan main ya. Kadang-kadang gemes ya lihat sesuatu yang benar diputar-balikan di dunia sains. Ih, makanya kalau nggak lihat Alkitab, apakah ketipu semua ketika kita baca-baca ini? Betul kan? Pasteur punya kontribusi, salah kali ini Besham kontribusi, dia yang temukan sama pertama kan? Mendeterminasikan apa? Menetapkan determine itu ya. Menetapkan waktu yang tertentu, temperatur tertentu akan membunuh mikroorganisme yang berbahaya dari wine tanpa mengubah dia punya rasa. Dan dia patenkan proses itu dan namanya pasteurization. Dan sebelumnya proses ini dipakai sama bir dan juga vinegar. Apakah proses pasteurization ini sama kayak yang Besham buat pertama kan? Yang dia panaskan, ditutup, betul nggak? Masih ingat itu? Jangan dibuka lagi. Betul. Jadi apakah artinya sekarang cara yang digunakan oleh Pasteur untuk selamatkan krisis penyakit anggur di Perancis dengan apa? Pasteurization. Boleh? Pasteurization. Nah, ini dia. Atau memanaskan apanya? Anggurnya. Anggur ya. Supaya dia nggak rusak. Nah, ini. Jadi apakah koneksi Napoleon III sama Pasteur adalah karena dia punya metode pasteurization, koneksinya? Betul, saudara-saudara? Dan apakah sebelum Pasteur ada Nicholas Appert, tapi namanya pernah ada di sejarah nggak? Saya belum dengar. Nggak ada ya ongkonya. Nggak ada ya Kak Yuli ya? Betul. Lagi-lagi Nicholas yang duluan menemukan sterilization di kontainer dan di heat ini, tapi namanya dia lagi-lagi yang terkenal ya.
Ih, best special Nicholas Eversori. Saya mau terkenal, oke? Nah, sekarang kita mau masuk penyakit anggur di Perancis dengan pasteurization memanaskan anggur. Oke. Nah, sekarang krisis penyakit anggur kan anggurnya rusak semua, Toma. Gara-gara ini apa tuh busuk lah. Kan kalau busuk nggak bisa dijual, Toma. oh gitu kayak diawetkan gitu. Nah, diawetkan lah pakai air panas. Oke. Apa itu? Pasteur. Apa ini Pasteur pergi di Perancis? Dia di Perancis kan sayang. Kan Journal of Frank dah. Oh, Akademi ini mereka orang Perancis ya sayang semua. oke. Oke, mantap. Cuma tanya. Oke. Ada pertanyaan dari saudara-saudara yang lain? Boleh? Boleh, Cek. Boleh. Pastor dipekerjakan siapa? Leon 3. Napoleon 3. Oke, Napoleon 3. Kaisar. mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hubungannya sekarang dengan polystate. Boleh? Pelan-pelan ya. Ini dia ceritanya beda-beda tapi berantai. Boleh? Jadi yang pertama kita kan belajar, spontaneous generation. Spontaneous generation itu nggak ada, kita belajar kan. Terus yang temukan pertama nggak ada spontaneous generation itu Besham. Diplagiatin sama Pasteur, betul? Lalu waktu mereka temukan bahwa fermentasi itu hasil dari bakteri yang sudah ada, mereka buat dua kesimpulan yang berbeda, betul? Yang satu, pas Pasteur bilang bakteri penyebab penyakit, itu dia. Satu bakteri, satu fermentasi, itu dia. Atau satu bakteri, satu penyakit. Sedangkan Besham bilang satu bakteri bisa ubah bentuknya atau menghasilkan berbagai macam fermentasi. Nah, itu dia. Ya. Nah, lalu waktu zamannya Perancis, Pasteur diminta untuk menyelamatkan perindustrian anggur dengan metode yang dia plagiat dari Besham, betul? Ya. Nah, mari kita lihat apa hubungan dengan polystate antara Pasteur dan Napoleon, kan? Yang kita udah belajar di Napoleon 3, ya. Police science. Belum kok ada science-nya ya. Apa sih kita mau tahu dulu lah, ya. Ini dibilang konsep awal dari modern polystate sudah ditetapkan atau dilakukan di 19 century dari Perancis. Ya. Jadi kita mau tulis di sini lah ya. Abad 19 ya, saya. Jadi polystate, siapa yang lakukan polystate? Dilakukan oleh negara apa? French. Nah, mantap. Di abad ke-19. Begini, toh? Ini keterangannya, ya. Nah, mari kita lihat bacaannya, ya. Kita pelan-pelan aja, ikutin ceritanya. Ini seru, saudara. Ya, seru sekali. Pelan-pelannya. Polystate dilakukan di France pada abad ke-19. Apa hubungannya? Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu lah, supaya saudara-saudara bisa nanti pas ikuti jalan ceritanya, apa sih polystate ya? Polystate itu adalah, kalau bahasa sederhananya itu, misalnya ya contohnya, kalau tentara atau itu,
Biasanya kan untuk menjaga keamanan di perbatasan, betul nggak? Ya, jadi kalau police state ini adalah polisi diberikan hak yang lebih dari tugas awal mereka dalam tanda kutipnya menjaga keamanan, boleh? Jadi alasannya ini mau jaga keamanan, jadi harus ada police state. Nah, bisa nggak saudara-saudara? Tetapi, apakah ketika, misalnya, apakah polisi seharusnya ada di pasar? Tidak. Apakah kalau polisi ada di pasar, ini menyebabkan ketegangan, betul? Mau ke pasar aja ada polisi lihat ada pistol. Ini kan? Inilah police state, saudara-saudara. Ya? Oke, mari kita lihat. Lihat dia punya penjelasannya. Kita mau bagi dua. Bismillah ya. Pada waktu keruntuhan pemerintahan Napoleon di tahun 1815, ya, pada abad ke-19, ada dipertahankan machine with this pyramid hierarchy. Nah, jadi inilah kita mau dari kita mau Nah, kita mau terjemahkan sederhananya lah ya, saudara-saudara. Ya, dulu waktu pemerintahan Napoleon abad ke-19 itu mereka mempertahankan suatu pemerintahan yang bentuknya piramida. Boleh, saudara-saudara? Hierarki piramida. Jadi semuanya itu, pemerintahannya itu tersentralisasi. Jadi yang memerintah atas atau bawah? Atas. Atas, ya. Dari situ sampai sudah bisa mengerti? Di piramid gitu. Nah, jadi kita mau tulisin ya. Jadi hitam ya, hitam. Administrasi dari pemerintahan Perancis adalah berbentuk piramid, boleh? Jadi semuanya apa? Ditentukan yang paling atas kan? Jadi ya. Iya. Nah, ini semua dikembangkan oleh Napoleon ya dengan diktator kontrol dalam kerajaan, ini kerajaannya Perancis dulu kerajaan, sorry. Ya. Dalam diktator kontrol sepenuhnya terhadap kerajaan Perancis. Nah, administrasi ini terjalin ya dengan struktur polisi nasional. Nah, apakah ada hubungannya dengan polisi, saudara-saudara? Struktur diktator piramid ini. Iya. Nah, saya pelan-pelan aja. Jadi, pertama, Napoleon, waktu pemerintahan Napoleon dulu, abad ke-19, mereka struktur pemerintahannya atau kerajaan, struktur apa, saudara-saudara? Piramid, betul? Nah, struktur ini, kita tulisnya ya, struktur ini dikembangkan oleh siapa? Napoleon, betul?
Ini tuh yang piramid. Nah, struktur ini yang di atas ini dikembangkan oleh Napoleon untuk diktator. Diktator itu apakah kejam banget kan? Kontrol terhadap kerajaan Perancis. Ini yang terjadi kan? Dan kalau mau diktator kontrol piramid kontrol ini terjadi harus ada bantuan terjalin hubungan dengan siapa? Polisi. Nah, jadi kita mau tulis ini untuk administrasi ini terjadi harus ada hubungan dengan struktur polisi nasional. Boleh? Bagaimana yang lain bisa lihat ini ceritanya. Jadi Pasteur, apakah bosnya Pasteur Napoleon III? Betul? Dan Napoleon ini yang bikin hierarki diktator dan bikin administrasi yang untuk supaya diktatornya terjadi harus ada kerjasama sama polisi nasional. Nah, itu dia. Bisa ya? Bisa. Nah, tujuannya untuk dibilang tujuannya ini untuk mengawasi untuk pengawasan dan untuk pengawasan dan penindasan politik. Jadi tujuannya kenapa sih harus dibeginiin? Oh, tujuannya adalah supaya bisa diawasi. Bisa, boleh? Dari penindasan dan politik. Politiknya semua diawasi. Penindasan apa ini? Hah? Penindasan, kan kalau di sana ada yang menindas atau dalam pemerintahan kerajaan itu mah gitu. Hah? Walaupun setelah 1815 sudah mulai nggak ada seperti ini, ya, kekuatan polisi masih bertahan sebagai kuasa sentral, ya, yang mana berpotensi sebagai major political untuk sebagai suatu senjata bagi grup-grup yang berambisi. Boleh lihat ini, saudara-saudara. Jadi walaupun metode detektornya sudah nggak terlalu ditekankan lagi secara tahun 1815, sudah nggak sekejam waktu 1815 gitu lah ya, saudara-saudara. Bisa? Tetapi apakah police state-nya masih ada? Masih. Ya. Oke, jadi setelah tahun 1815 kuasa diktatorial kontrolnya mulai inilah ya, di emphasize ini tidak ditekankan lagi lah. Tetapi yang masih ada apa? Yang masih ada adalah police power digunakan sebagai senjata untuk mengontrol atau menjalankan rencana dari grup-grup yang berambisi. Mau mengatur, bisa? Jadi waktu Napoleon nggak ada, cara-cara Napoleon yang dulu lebih kejam lagi udah nggak ada lagi kan? Tetapi apakah cara police state-nya, police power-nya masih digunakan? Digunakan sama orang-orang yang mau tujuannya mengontrol. Apakah bisa sampai seperti itu, saudara-saudara, ceritanya? Bisa. Bisa ya? Nah, itu dia. Oke.
Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia. Ketika Louis Napoleon, keponakannya dari Napoleon I, nah, Louis Napoleon ini Napoleon III ya. Setelah 3 tahun dipilih sebagai presiden dari Second Republic, merubah republik menjadi diktatorship. Ini dia. Lalu dia, apakah tadi tahun 1815, apakah Napoleon tadi kan udah menurun kan kuasanya, betul? Dia bilang kan ruin kan, Napoleonic rules, Napoleon yang pertama rules 1815, udah mulai jatuh kan? Tetapi yang masih bertahan di situ adalah metode hierarki. Boleh? Dan ini metode hierarki diktator ini dikembangkan sama Napoleon dulu. Dan waktu setelah tahun 1815, ini cara-cara diktator ini mulai menurun. Nah, gitu kan. Tetapi masih digunakan oleh siapa? Oleh grup-grup yang mau berambisi. Boleh, saudara-saudara? Bagaimana? Udah bisa jelas jalan ceritanya atau mau diulang Ya. cerita? Bisa Bisa, ya? ya. Nah, itu dia. Ya. Jadi dulu siapa yang tekankan diktator? Nah, Napoleon kan? Tapi mulai jatuh tahun 18 berapa? 15, betul? Nah, waktu abad ke-19 yang masih dipertahankan di Prancis apanya? Metode apanya? Hierarki kan? Piramid kan? Jadi administrasi Prancis walaupun Napoleonnya udah jatuh masih pakai piramid. Nah, lalu habis itu setelah tahun 1815 nggak ditekankan lagi sama seperti dulu Napoleon, tapi police power ini masih digunakan sama grup-grup yang mau mengatur sesuatu, yang mau berambisi sesuatu. Boleh ya? Nah, lalu ketika 1848 sampai 51 ada presiden Louis Napoleon ini Napoleon III ya, boleh? Louis Napoleon ini keponakan Napoleon I menjadi presiden, boleh? Lalu membuat republik menjadi diktatorship. Apakah diktatorship ini lebih ke arah, kalau republik kan saudara-saudara tahu kan, rakyat kan yang menentukan, betul nggak? Om Konyep dan Om Jeffrey, dan Alex dan Kak Rejuan bisa lihat itu? Betul ya. Ya kan? Lalu dibilang, waktu Napoleon III jadi presiden, terpilih, dia ubah republik satu malam jadi metode diktatorship. Wow. Hah? Lalu, dia dengan sukses memanipulasi police power atau police state, saudara-saudara. Boleh? Nah, jadi Napoleon III ini yang menjalankan apa? Boleh, saudara-saudara? Napoleon, a years later, Napoleon III, Emperor of France, Louis Napoleon. Ya? Kita mau lihat Indonesianya ya, susah sekali ini bahasanya. Bahasa politik, susah. Dia punya Inggris, lebih susah. Tapi nggak ada susah ya, karena nggak biasa aja sih. Kayak dulu pas belajar Alkitab kaji King James Version, benar-benar apa ini nggak ngerti sama sekali. Tapi karena biasa, oh jadi mengerti. Tapi kalau dibiasain jadi bisa ya. Otak kita kan luar biasa, saudara. Betul sekali. Ya, jadi jangan pernah nggak bisa ya. Memang kalau susah nggak apa-apa. Memang kita bilang, ini susah, tapi kita bisa untuk bikinnya ya. Untuk asal mau berjuang aja ya. Oke, kita lanjut. Apa dia punya? Setahun kemudian Napoleon III, Kaisar, membungkus kediktatorannya dengan ornamen kekaisaran di tengah perubahan kelembagaan yang
sama seperti era Napoleon pertama. Waduh, berani-beraninya dia ya, pokoknya. Jadi udah republik, dia ganti metodenya dengan kekaisaran, kerajaan lagi. Satu lembaga secara khusus dibuat selama kekaisaran kedua, yaitu Sistem Policy Nasional. Ini dia bikin dari 1852 sampai 1870. Dipahami sebagai tulang kendali untuk mengontrol semua Perancis. Wow. Kembangkan. Waktu dia punya ini ya, Second Empire, ya, dia kan pertama. Ya, Oma, silakan. Saya sorry nih, kita Gak apa-apa. belum paham dari hubungan Pasteur dengan ini police state sampai di Oh, apakah tapi Oma Alin bisa lihat ceritanya ini udah paham belum Om Alin? Ceritanya dulu aja. Ini cerita sepaham, tapi hubungannya belum. Oh iya, oke. Nanti habis ini setelah selesai ceritanya dijelaskan ya Oma. Memang belum dijelaskan. Jadi Oh iya, oke. Jadi nggak apa-apa Oma belum mengerti. Mantap Oma. Iya. Nah, jadi Okay. nggak apa, ya sama-sama Om Alin. Nah, jadi Napoleon III ini yang jalankan police state dan dia kembangkan the national police system. Dan ini sebagai tulang belakang yang menguatkan kontrol sentral dari seluruh Perancis. Jadi seluruh Perancis dikontrol sama satu orang, Om Ali. Apakah Police state. apakah Perancis, seluruh negara Perancis yang kontrol satu? Apakah itu police state? Ya. Oke. Jadi, apa? Nah, sekarang kayak pertanyaannya Om Alin. Apakah yang paling penting, apakah semua sudah jelas? Apa itu police state? Ya, jadi bagaimana negara mau kontrol rakyatnya? Itu dengan police state. Dan pertama dikembangkan oleh Napoleon I, dilanjutkan oleh Napoleon III. Betul, Om Alin? Ya. Nah, itu dia, ya. Jadi awalnya, waktu Napoleon jatuh, tahun 1815 itu mulai nggak kelihatan lagi diktator yang kontrolnya gitu loh. Tapi waktu Napoleon III naik, yaitu keponakan dari Napoleon I naik, malah dia ubah yang tadinya republik, satu malam dia ubah jadi diktator kontrol yang dulu dikembangkan sama Napoleon I. Itu sejarahnya, saudara-saudara. Ya. Bagaimana? Sampai sini bisa semua? Jadi Napoleon I itu. Jadi Ya, silakan Oma. Itu dulu aja ya, gimana? Ya, Mama, sorry habis ini Mama ya. Silakan Oma Alin. Jadi dari Napoleon I itu langsung Napoleon III pemerintahnya. Iya, Napoleon I, terus kita nggak dijelaskan di sini siapa yang memerintah sebelumnya, Om Alin. Karena kan memerintah 1846. Ini. 18 berarti? 1846 ini, Om Alin. Oh, berarti di antara itu ada ya yang dua ya kali ya. Makanya Ya, kan pemerintahannya berarti masih sama dengan satu gitu. Napoleon I kan udah jatuh dibilang. Runtuhan pemerintahan Napoleon pada tahun 1815 ini Om Alin. Berarti yang tengah masih mengikuti sistem satu ya. Yang masih ikutin. Tapi udah dibilang setelah tahun 1815 diktatornya udah nggak mulai ditekankan gitu Om Alin. Oh, jadi agak-agak tidak sama. Udah. Itu dia. Nanti di 3 baru dia ini lagi lebih levelnya lebih tinggi. Betul. Boleh ya Om Alin? Oke, mantap. Nah, sekarang kita mau gambar ya. Ini kesimpulan untuk pelajaran kita pagi hari ini. Kalau Mama tadi apa, Mah? Sorry. Napoleon I itu kan republik. Ya. Setelah Napoleon I ini kalau nggak salah kerajaan dulu masih, Mah. Ya. Republik itu kan dia di abad 48 itu dia udah ganti jadi presiden republik.
48 sama 15 kan beda tahunnya, Mak. Oh, dari 48. Nah, Republik jadi kerajaan. 48 Kerajaan jadi republik. republik. Itu kerajaannya di Republik. Oh, kerajaan jadi republik. Ya, jadi Ya. republik. Terus habis itu pas sudah republik, Napoleon III tahun 1848 ini jadi presiden. Tapi waktu dia presiden, dia ubah republik jadi diktator, dan dia waktu memerintah lagi di Second Empire-nya dia ubah itu sistem republik itu jadi apa tadi, mana tuh? Tirani. Jadi ini dia. Clothe his dictatorship in emperor trapping, mana tadi aku baca ya? Itu loh, the national police system. Yang dia ubah dia punya empire jadi metode kekaisaran. Nah, itu dia. Coba lihat ya. French Empire. Kok nggak aku tadi baca kok. Senin, overnight, dramatic group. Terus habis itu Emperor French, his Emperor trapping management first Second Empire. Empire. Oke, juga. Pokoknya begitulah, Mah. Bisa, Mah? Ya, kekaisaran. Satu lembaga selama kekaisaran kedua, yaitu sistem polisi nasional. Nah, ini dia. Ya, bisa ya, saudara-saudara? Semuanya. Mama bisa ngerti, Mah? Pokoknya gini aja, Mah, yang Mama nggak usah bingung sistem kerajaan republik. Yang pertama begini. Pertama Napoleon I toh, dia bikin sistemnya diktator. Lalu pas sudah dia runtuh 1815, dia mulai sistem diktatornya menurun kan, waktu Napoleon udah nggak jadi lagi, dia punya pemimpin lah, ya. Nanti kita make sure lah nanti ya, si Napoleon ini sistemnya dulu kerajaan, apakah sudah presiden republik atau gimana ya sistemnya, pemerintahan atau kerajaan, nanti kita cari lagi ya. Supaya yang penting konsepnya aja, konsep yang mau ditekankan. 1815 masih pakai detector. Terus waktu 1815 masih detector. Setelah 1815 mulai turun, betul? Dia punya police power-nya. Nah, waktu 1846 Napoleon III tegakkan lagi, dari republik ganti detector. Lalu waktu 1852 dia punya Second Empire, dia bikin national police system untuk mengontrol seluruh Perancis. Boleh, saudara-saudara, itu dia. Bisa, Ma? Nah, kita mau lihat apa hubungannya sama presiden. Boleh? Nah, sekarang kita lihat ya, kita mau sebentar ya, saudara-saudara. Ipin boleh review sedikit, Mice mau ke toilet sebentar ya. Apa aja Ipin mau review? Ulang lagi coba Napoleon. Untuk kita mau sambil menunggu Mice yang ada PRR, kita mau review singkat dari apa yang telah kita dapat. Kita mau tanya kepada Oma Alin. Selamat pagi, Oma. Iya, pagi. Ya, Oma. Oma bisa kasih ringkasan dari ke Napoleon I lalu ke Napoleon III. Jadi di Napoleon I, dia bikin demokrat yang Kontrol. iya. Jadi pemerintahannya itu diktator ini dia harus menggunakan kuasa polisi kan.
Nah, pada tahun 1815 sistem ini kerajaannya mulai ini kan tumbang. Jadi dia sistemnya juga menurun, itu yang demokrat apa itu? Apa sih namanya, Tin? Dictatorial control, Oma. Nah, itu tahun 2015 sudah menurun. Dan ya di tahun 1815 kan. Nah, pada pemerintahan ponakannya Napoleon III, dia membuat republik diktator itu lagi, mengikuti cara Napoleon I. Tapi dia dari kerajaan dia ganti republik, kepresidenan. Sudah, gitu. Oke, Oma, makasih Oma. Thank you Oma Alin, mantap Oma. Puji Tuhan. Mantap. Oke, nah ini kesimpulannya. Oma dan semuanya pasti mau tahu apa hubungannya Louis Pasteur dan Napoleon, kan? Dan hubungannya ini kita bisa lihatnya di air saman, boleh ya? Dan nanti kita koneksikan. Nah, hubungan pertamanya dulu. Yang hubungan pertama dulu adalah apakah Napoleon ini mempekerjakan Louis Pasteur. Itu hubungan pertama. Boleh, Om Ali? Napoleon ini mempekerjakan Louis Pasteur yang gayanya seperti itu, ya Om Ali. Nah, sekarang kita gambar ya. Gambar sebagai kesimpulan dan lihat apa hubungannya. Penting banget. Nah, Louis Pasteur menemukan bahwa satu bakteri, betul? Ini penyebab, betul? Penyebab. Jadikan satu penyakit, betul? Iya, 1:1. Dan ini mengakibatkan satu solusi, betul? Dan teori ini benefitnya untuk dunia farmakia, setuju? Dunia kedokteran dan farmakia, ya? Ya. Dan apakah dengan solusi yang kedokteran dan dengan solusinya yaitu obat, sekarang dunia kedokteran dan farmakia punya banyak uang. Setuju? Setuju. Ya. Uang, ya. Dan apakah manusia nggak puas-puas, Om Ali? Oh. Selain uang, dia juga pingin power, betul? Apakah yang kayak Bill Gates, apakah uangnya udah bertonton, mereka nggak butuhkan uang lagi. Yang dibutuhkan sekarang namanya adalah power, boleh? Iya. Jadi nggak butuhkan uang lagi. Sekarang Bill Gates dan semua pakai uang untuk beli power, boleh? Nanti ini lebih dijelaskan bagaimana hubungan FDA, Kongres, dan pharmaceutical company ya. Nanti next pelajaran itu, oke? Yang penting mengerti ini. Jadi pakai uang untuk beli apa? Untuk beli power. Artinya siapa yang mau kasih powernya? Orang yang apa? Siapa yang mau uang? Mantap. Banyak doi. Orang yang gila uang kan? Ya.
yang mau jual powernya, yang jual powernya hanyalah orang yang gila doi, betul? Iya. Iya. Dan power ini, powernya buat apa sih? Untuk menguasai, betul? Untuk menguasai dan mengontrol. Yang nggak dimiliki oleh yang punya uang, betul? Dunia farmasi bisa kontrol orang mau pakai obat atau enggak, betul nggak? Kalau mau dapat nggak bisa. Nah, makanya dia butuh power karena uang sudah sukses. Nggak cukup, nggak puas. Sekarang mau power. Nah, dia beli sama yang punya power. Dan kebetulan yang punya power gila doi ya, sudah pas. Dan powernya digunakan untuk menguasai dan mengontrol. Dan apakah kalau menguasai dan mengontrol ini sama dengan police state, saudara-saudara? Ya, Yes. ya ada. Betul? Kita masuk Oh, Napoleon III. Nah, kita melihat lagi. Dan apakah tadi di dunia kedokteran pakai metodenya siapa, Om Alin? Louis Pasteur. Dan apakah Louis Pasteur dunia farmakia mau punya banyak power, mau bikin police state? Nah, gimana caranya? Pertanyaannya bagaimana caranya supaya dikuasai kan rakyatnya? Apakah caranya adalah kalau misalnya pemerintah yang begini, pemerintah bilang begini. Boleh minta. Kalau pemerintah bilang begini, kesehatanmu tergantung oleh gaya hidupmu. Apakah kira-kira government bisa kuasai rakyat? Bisa nggak? Tidak bisa. Nah, tidak bisa sama sekali kuasai rakyat kan? Nah, apakah dari gambar ini bisa semua? Boleh? Saya mau gambar ini dulu. Bisa ya? Bisa. Nah, saya mau ganti dulu. Mau hapus. Om Alin bisa sampai sini, Om Alin? Bisa. Mantap. Yang lain juga ya, saudara-saudara. Kalau ada yang bilang, mau ulang dong, maksudnya apa? Boleh sekali loh ya. Kita mau hapus ini. Ya. Screenshot, Oma. Screenshot, Oma mau foto dulu, tak? Sudah, nggak usah. Oh ya, nanti Kalian. F-nya aku kasih. Oke. Oke, mantap. Oh iya, silakan. Ada pertanyaan? Enggak, cuman mau itu aja. Kalau mau itu bisa kasih slide lain baru di bawah. Oh, gimana ya, Win? Pojok kanan bawah itu. Kanan bawah. Oh iya, Kang. Sampai Terus sini. balik yang ke sebelumnya gimana, Win? Ada tombol sebelah kanan juga, bisa kiri kanan. Sebelah kanan. Iya. Makasih, Win. Aduh, aku ini gaptek ya. Makasih, Win. Thank you. Nah, mari kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang supaya tadi tujuannya orang-orang apa tadi? Menguasai power kan? Mau tujuan yang udah punya uang mau punya apa? Mau Punya power. power. Ya, mau lihat tujuannya mau kuasai rakyat, ya, kuasai atau kontrol rakyat. Caranya gimana ya? Mau punya kebebasan memilih, betul nggak? Caranya gimana? Nah, kalau caranya tadi kesehatanmu tergantung oleh gaya hidupmu, apakah semuanya nggak perlu ke dokter? Iya. Nggak perlu. Betul? Bisa nggak kalau pemerintahan ngomong kayak gini, menguasai rakyatnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, oke. Jadi, artinya yang mereka harus bilang adalah
pemerintah harus bilang bahwa kesehatan rakyat bergantung pada pemerintah, betul? Harus bilang begini dong kalau mau dikontrol, mau mengontrol. Jadi apakah mengontrolnya dari kesehatan, dari pola hidup yang mau dikontrol? Tidak. Apakah yang mau jadi mereka kontrolnya dari tanda kutip dari Pemerintah. jalan kesehatan gitu, Oma? Iya. Jadi ini yang mereka kalian punya kesehatan tuh bergantung pada kami loh. Nah, jadi apakah yang pertama kalau kesehatan bergantung pada pemerintah, yang paling pertama harus bikin rakyatnya sakit? Iya. Iya. Nah, jadi supaya mereka kalau pemerintah orangnya sehat nggak perlu bergantung sama siapa-siapa dong. Supaya kesehatan rakyat bergantung pada pemerintah, rakyatnya harus sakit, belum? Dan waktu sakit dibilang ini sakitnya gara-gara virus COVID-19, betul? Betul. Ini adalah metode Pasteur. Dan apakah virus COVID-19 ini harus dikasih satu vaksinasinya? Betul. Dan apakah ini solusinya? Jadi dibuat masalah dulu, betul? Masalah dulu, betul? Dan supaya bisa mengontrol, solusinya hanya dimiliki oleh pemerintahan. Apa namanya? Politik. Jadi, apakah sekarang di akhir zaman, bagaimana pemerintah memperbudak rakyatnya pakai teorinya Pasteur atau Besham, Om Ali? Pasteur. Apakah Om Alim bisa lihat bahwa teori Pasteur berkoneksi politik? Iya. Oh, begitu. Selain dulunya, koneksinya adalah Napoleon III ini yang mempekerjakan Pasteur, kan? Itu koneksi pertama. Dan koneksinya di akhir zaman adalah bagaimana orang-orang yang gunakan teori Pasteur ini mau menjalankan polisi. Om Alim? Saya ulang statement terakhir, agak putus tadi. Bentar ya, kita menit dulu. Oke. Jadi Om Alim, apakah yang pertama hubungan mereka adalah mereka ada hubungan kerja, kan? Antara Napoleon III atau Pasteur ini adalah bawahannya Napoleon III. Napoleon III waktu zamannya benar-benar menerapkan police state. Nah, lalu kita lihat di akhir zamannya, kan Om Alim? Iya. Orang-orang di akhir zaman yang dalam kategori farmakia dan dunia kedokteran benar-benar semuanya menganut teorinya Pasteur. Mereka bukan hanya mau suka uangnya, mereka mau kontrol atau kuasai rakyat. Nah, apakah di sini waktu mereka mau kontrol dan kuasai rakyat itu police state-nya Napoleon, Om Ali? Ya. Dan waktu mereka gunakan farmakia dan obat itu teorinya Pasteur. Bagaimana dulu Pasteur dan Napoleon juga bekerja sama? Apakah sekarang police state dan farmakia teorinya Pasteur bertemu kembali, Om Alin? Bisa lihat nggak? Iya. Nah, itu dia Om Alin koneksinya. Bisa jadi, ya? Zaman sekarang menggunakan polisi juga untuk menguasai rakyat dengan farmakia itu. Jalan ke situ ya, Om Alin. Ini belum kan? Masih bebas. Bukan. Dan kita tahu tanpa Pasteur nggak bisa ada police state. Iya. Ya. Ya, Om Ali, itu dia. Ya, jadi mereka
harus bilang kitalah yang punya solusi. Kamu punya kesehatan bergantung sama saya. Kamu yang saya mengontrol kamu. Apakah ketika ada orang yang nggak mau dikontrol, naga marah, Om Ali? Iya. Lihat ya. Jadi, kalau dunia kedokteran terima Besham, nggak ada ini, police state. Iya, ya. Nggak ada police state. Nggak ada orang yang punya terlalu banyak uang dan ada orang yang gila uang, betul nggak? Kalau Besham ini. Iya. Nggak bisa diperbudak oleh penyakit. Ya. Apakah penyakit dibikin supaya rakyat jadi budaknya pemerintah? Iya. Iya. Dan budaknya sekarang belum vaksin, saudara. Masker aja sudah mengatakan bahwa rakyat sudah jadi budaknya pemerintah. Jadi kalau nggak ada dibikin-bikin penyakitnya, betul? Nggak ada yang mau berkuasa. Apakah ini teori orang yang mau jadi the most high? Ini harus dibikin sama orang yang mau jadi lebih tinggi, betul nggak? Mau jadi lebih tinggi, apakah cara ini harus dibikin? Jadi orang-orang yang lapar kuasa, yang berambisi, mereka senang sekali sama pasture. Makanya dia ditinggi-tinggikan, kan? Mau masuk di ilmu sains semua, kan? Ya. Jadi apakah orang-orang Bill Gates semua berterima kasih sama COVID-19 atau berterima kasih sama passion karena membuat suatu penemuan germ theory yang mengakibatkan COVID-19 sekarang dipercaya oleh seluruh dunia? Hanya sedikit loh yang tahu yang benar, saudara-saudara. Dan suatu saat suara-suara untuk mengingatkan apa yang benar ini sudah nggak ada lagi. Dan suatu saat YouTube Amsop sudah akan diblok semua. Karena kita bilangin lagi bisa dengar yang benar, dengar, saudara-saudara. Iya. Iya, betul, Ge. Jangan cuma dengar, cintai apa yang saudara dengar. Iya. Sekali. Cintai yang saudara dengar. Karena dengan cinta apa yang kita dengar, kita akan benar-benar lakukan apa yang kita dengar. Tapi kalau kita cinta apa yang kita dengar hanya kita lakukan berdasarkan kondisi yang tenang saja. Atau kondisi yang menguntungkan diri kita. Atau kondisi yang sesuai dengan perasaan kita. Tapi kalau kita sudah cinta, mau angin, topan, badai bertiup, kita akan lakukan apa yang kita dengar, saudara. Mintalah sama Tuhan untuk kita bisa cinta sama dia dengan kita memandang dia. Dia sangat. Apakah mengerti pelajaran hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Puji Tuhan, Ce.